Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Kembali lagi bersama saya Tantri di channel Saurus TV. Baik, kali ini saya sudah bersama dengan Kepala Desa Parigimpo, Pak Mahfud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya, baik, hari ini ternyata Desa Parigimpo ini kedatangan tamu ya, Pak. Ya, Tamu dari Provinsi TPPS. TPPS ya. TPPS terkait penilaian stunting di desa ini. Ya, Ya, baik. Kali ini mungkin kita akan wawancara Pak Kades mengenai mungkin kami Parigimpo ya, sudah termasuk lokus stunting ya, tahun ini. ya, ya. Pemerintah daerah telah menetapkan Parigimpo ini termasuk lokus stunting tahun ini. Sehingga saat ini kita akan mewawancara terkait bagaimana sih kesiapan dari kepala desa sendiri dalam menghadapi penilaian itu. Silakan Pak. Iya. Jadi penilaian yang sudah dilaksanakan tadi itu, alhamdulillah kami sudah beberapa hari belakangan ini melakukan persiapan. Salah satunya dengan menyiapkan dokumen-dokumen terkait penganggaran dana desa untuk dana stunting. Selain itu, yang kami siapkan pula inovasi-inovasi desa yang telah kami lakukan di Desa Parigimpo terkait juga dengan penurunan stunting yang ada di Desa Parigimpo. Itu dokumen yang kami siapkan. Ya. Oke, dokumen itu menunjukkan terkait apa Pak? Iya. Jadi dokumen tersebut harus ada keterkaitan antara apa yang telah dilaksanakan di lapangan dan peran pemerintah desa dengan dukungan anggaran dari APBDes. Jadi kedua aspek itu harus saling berkaitan sehingga terlihat hasil nyata bahwa memang penurunan stunting di Desa Parigimpo itu sangat signifikan sampai dengan tahun ini selama masa jabatan saya. Oke, berarti dalam penurunan stunting ini juga termasuk dalam visi misi Bapak sendiri sebagai kepala desa ya. Ya, bagaimana apa yang perlu digenjot sebenarnya dalam menghadapi penurunan stunting di Desa Parigimpo? Iya, jadi yang perlu digenjot untuk penurunan stunting di Desa Parigimpo itu salah satunya adalah kesadaran masyarakat. Bagaimana kesadaran masyarakat, contohnya tidak menikah di bawah umur karena faktor kesehatan belum memungkinkan untuk alat reproduksinya, sehingga disarankan untuk tidak menikah di bawah umur. Selain itu, stunting ini juga berpengaruh terhadap perilaku masyarakat. Ya, perilaku itu termasuk kebersihan lingkungannya dan nutrisi yang menjadi asupan agar bayi yang dikandung maupun ibu hamil tidak mengalami yang namanya stunting. Seperti itu. Baik Pak, memangnya di Parigimpo ini, Desa Parigimpo ini berdasarkan data yang ada, jumlah pernikahan dini di Desa Parigimpo ini berapa? Iya. Jadi untuk data pastinya kita belum ada karena memang ini tergantung bagaimana masyarakat menyikapinya. Akan tetapi kita sudah pemerintah desa telah berupaya di setiap kegiatan hajatan nikah atau hantaran adat itu kami telah meluangkan waktu kepada tokoh adat untuk menyampaikan bahwa pentingnya bahaya stunting ini, sehingga disarankan tidak terjadi lagi pernikahan di bawah umur. Ya, seperti itu. Oke, baik, selama ini apa tanggapan dari masyarakat Desa Parigimpo sendiri? Iya. Sosialisasi yang sudah dilakukan pemerintah. Iya. Alhamdulillah, sedikit demi sedikit masyarakat mulai memahami dan secara berangsur-angsur pernikahan di bawah umur di Desa Parigimpo itu sedikit demi sedikit sudah mengalami penurunan seperti itu. Oke. Pak, kalau keterlibatan antara pemerintah desa yang sama-sama dalam menghadapi stunting di Desa Parigimpo ini apa Pak? Iya. Jadi pemerintah desa tidak bekerja sendiri, akan tetapi kami melibatkan tenaga kesehatan yaitu bidan desa, kader KPM yang ada di desa dan kader-kader lain seperti kader Posyandu. Jadi semua komponen itu bekerja sama sehingga bagaimana mencari solusi permasalahan stunting yang ada di Desa Parigimpo. Ya, jadi setiap tahun bahkan setiap bulan kami selalu mengadakan rapat intern mengevaluasi kinerja baik itu bidan desa, kader-kader dan permasalahan-permasalahan apa yang kita akan carikan solusi terkait penanganan stunting. Pak, memangnya selain pernikahan dini, apakah ada penyebab lain sehingga stunting ini ada di Parigimpo ini? Iya, selain pernikahan di bawah umur atau pernikahan dini, ini faktor lain yang menyebabkan stunting di Desa Parigimpo itu karena kurangnya pemahaman orang tua terkait pola asuh anak. Jadi bagaimana cara mereka menyiapkan makanan untuk anak mereka, itu pemahaman yang masih kurang mereka dapatkan.
Olehnya mungkin solusi ke depan kami akan melakukan semacam pelatihan terhadap orang tua bagaimana cara mengasuh anak yang umur 0 sampai 23 bulan, seperti itu. Setelah ini apakah ada kerjasama antara pemerintah desa dengan pemerintah daerah dalam agar supaya di desa Parigimpo ini tidak terjadi lagi pernikahan di bawah umur? Ya, jadi tentunya kami akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait bagaimana mensosialisasikan pernikahan di bawah umur. Karena memang yang menjadi banyak penyebab terjadinya stunting itu karena memang pernikahan di bawah umur. Olehnya kami tetap berkoordinasi dengan pemerintah daerah maupun stakeholder yang ada, bagaimana solusinya kita akan pecahkan secara bersama-sama, seperti itu. Oke, hal yang paling penting yang disosialisasikan ke masyarakat itu terkait apa saja? Iya, jadi yang paling penting kami sosialisasikan bahwa pada dasarnya stunting ini sudah ada di desa Parigimpo. Akan tetapi kami berupaya menyampaikan kepada masyarakat kenapa kami pemerintah desa fokus penanganan stunting, karena memang kita harus membangun sumber daya manusia. Karena ini adalah aset masa depan kita, bagaimana desa Parigimpo itu bisa menciptakan generasi-generasi yang bebas dari stunting dan tentunya bisa menjadi penerus bagaimana membangun desa Parigimpo yang lebih baik ke depannya, seperti itu. Pak, tadi kan tim penilai mungkin sudah ada beberapa ya, Yeah. yang menjadi evaluasi pemerintah desa. Yeah. Apa saja itu Pak kira-kira? Jadi yang menjadi evaluasi kami yang saat ini yang masih kurang yaitu pengetahuan kader. Jadi ke depannya kami akan melakukan pelatihan kader KPM dan kader-kader lain terkait penanganan stunting. Kemudian yang kedua, seperti tadi kami sampaikan, kami tidak akan berhenti mensosialisasikan bahwa bahaya pernikahan di bawah umur. Kemudian yang ketiga, kami akan terus juga berupaya bagaimana memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa pentingnya kesehatan lingkungan dan pola asuh yang baik bagi anak. Oke. Untuk mendukung penurunan stunting ini sudah ada langkah terkait mungkin pembangunan fisik agar supaya penurunan? Ya. Jadi alhamdulillah tahun ini kami pemerintah desa Parigimpo mengalokasikan dana kurang lebih sekitar 100 juta itu untuk pembangunan polindes yang ada di Dusun 3. Jadi kenapa kami bangun polindes tersebut? Dikarenakan akses polindes pustu yang ada saat ini itu jauh dari masyarakat yang ada di Dusun 3. Setelah kami lakukan survei, ternyata salah satu kendala masyarakat kenapa kurang antusias datang ke pustu itu karena lokasinya yang jauh. Ya, sementara kan desa Parigimpo ini kontur wilayahnya itu berbukit. Ya, seperti itu. Oke, berapa warga yang di desa Parigimpo ini? Jumlah masyarakat yang ada di desa Parigimpo ini untuk saat ini 1.363 jiwa. Seperti itu. Harus digenjot lagi. Iya. Karena mungkin karena padatnya masyarakat terus akibat pernikahan dini itu sampai menyebabkan stunting. Iya, seperti itu. Orang sih yang terkena stunting. Iya. Untuk tahun ini dari 49 anak usia 0 sampai 23 bulan, 2 orang anak yang berisiko stunting. Jadi posisinya belum mengalami stunting, tetapi berisiko akan mengalami stunting. Nah, 2 anak itu terus kita pantau perkembangannya. Kita selalu mengunjungi rumahnya, memberikan pemahaman-pemahaman dan mencari apa kendala-kendala sehingga keadaan bayi itu seperti itu. Berarti sudah ada tanda-tanda fisiknya, Pak? Sudah ada, ya sudah ada. Mungkin berat badannya tidak sesuai dengan tinggi, dengan usianya seperti itu. Ada tidak kayak asupan gizi yang diberikan oleh pemerintah? Ya, jadi kami secara rutin melakukan pemberian makanan tambahan di setiap kegiatan posyandu. Selain itu, kami juga melalui dana desa memberikan bantuan susu dan vitamin bagi ibu hamil dan anak usia 0 sampai 23 bulan. Ya. Yang dilakukan setiap kali posyandu? Setiap kali posyandu kita lakukan. Harapan Bapak mungkin terakhir untuk pemerintah desa mungkin juga bisa agar supaya menjadi pembelajaran. Iya. Jadi harapan saya ke depannya desa Parigimpo ini tentunya terbebas dari stunting. Karena saya menganggap bahwa sumber daya manusia ini penting kita jaga kelangsungannya. Dan salah satunya kalau kita tidak dukung dengan penganggaran tentu itu akan menjadi sia-sia. Olehnya harapan saya ke depannya Parigimpo ini terbebas dari stunting dan saya optimis akan hal itu.
optimis dan konsisten juga. Siap, Pak. konsisten kita kawal terus. Oke, selain itu mungkin dengan adanya pencegahan juga harus program-program lain juga harus dijalankan. Siap, siap, ya. Oke, baik. Mungkin hanya itu wawancara singkat terkait pencegahan stunting di Desa Parigimpo bersama Pak Kadis Mahfud. Siap, ya. Pak Kadis Parigimpo. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Pak wabarakatuh. Kades. Oke.